Saudara Kapolri ingin meraih kembali kepercayaan publik hingga menghindari juga pelanggaran. Ini yang diungkapkan oleh Kapolri sebelum pengumuman penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan kerajaan Irjen Verdi Sambo. Kita bahas petang hari ini, Saudara, bersama dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang juga adalah penasehat Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo atau lebih akrab disapa Prof. Kiki, dan juga ada Koordinator Tampak Saur Siagian. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya Ya, juga biar sekelas Mas Kiki, saya penasehat tampak. Nanti ada yang protes. Kasihan nanti supaya rada agak penasehat, yang satu penasehat main-mainan gitu loh. oke, Itu baik. catatan. Nah, sebelum kita bicara jauh soal penasihat-penasihat, saya ingin menyoroti dulu apa yang terjadi hari ini, di mana tadi Irwasum menjelaskan atau mengumumkan soal 3 poin dalam konferensi pers ini. Pertama, menetapkan tersangka istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua adalah berkas dari 4 tersangka sebelumnya itu dinyatakan sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Yang ketiga ada 83 anggota polisi yang kemudian sudah diperiksa. Kalau saya bawa lagi ini ke apa yang disampaikan oleh Kapolri, yaitu minta untuk dinaikkan kepercayaan publik terhadap Kapolri. Apakah hasil konvers tadi sudah menjawab ini? Mungkin Pak Saur dulu. Eh, saya sebagai suami sih agak prihatin di satu sisi ya. Tapi demi keadilan yang telah dimimkan, bahwa dari awal juga tampak bahwa PC ini juga bagian daripada skenario pembunuhan perencanaan. Karena memang dari 4 yang di TKP, termasuk yang telah ditetapkan tersangka, beliau juga ada. Nah, ini yang pernah saya ucapkan di beberapa media, bahwa Verdi Sambo dalam konteks kemudian menyelamatkan dirinya harus menjual keluarganya. Tapi udahlah, nanti kan masih ada proses yang masih panjang. Nah, yang saya sangat apresiasi kepada Kapolri, ketika tim sus mengumumkan, kemudian kita dapat juga semacam video pesan yang saya kira sangat tegas, yang juga ditunggu publik. Kalau soal pesan, jangan sampai ada main-main, apalagi soal judi, soal Ya, narkoba ilegal. Nah, saya kira ini yang saya lihat nyambung apa pesan daripada Presiden berkali-kali soal makna keterbukaan di Polri. Saya kira instrumen kematian Yosua adalah entry point, tetapi supaya kita terbuka. Nah, problemnya kan tidak ada seperti Mas Kiki yang mau juga keras ke dalam juga, tapi mau juga pasang badan ke kita-kita. Kita prihatin ada penasihat Polri, bahkan ikut skenario. Malah menurut saya obstruction of justice yang harus dikejar, supaya kawan-kawan di penasihat ini adalah, mereka itu kawan-kawan saya, orang-orang hebat, juga harus oke. ditelusuri. Karena dia ikut bertanggung jawab mestinya. Kalaulah andaikan dia sebagai penasehat mengatakan ini ada nggak benar, barangkali 83 itu tidak diseret-seret, atau ada yang 6 tadi obstruction of justice yang mungkin akan segera diumumkan, tetapi yang lain-lain kan berpotensi. Jadi Oke, seorang penjahat, oke. andaikan ada seorang penasihat yang baik, barangkali ini bisa selamat. Oke, tapi Pak Saur gini, dengan kemudian penetapan tersangka istri Verdi Sambo, apakah kemudian ini juga meruntuhkan kerajaan dalam tanda kutip Verdi Sambo ini? Ya, saya kira kan tampak sudah melaporkan secara resmi ada dugaan penyuapan ke KPK. Kalau tampak melihat ada 3 episode. Episode pertama itu soal rekayasa, udah runtuh. Kedua yang sekarang ini kan pengumuman terakhir soal posisi PC dan juga obstruction of justice. Tetapi jangan salah, masih ada, yaitu soal dugaan suap. Oke, Apakah juga uang itu mengedar kepada kawan-kawan yang 83 ini atau ke penasehat? Janji 44 jadi miliar belum itu, runtuh sepenuhnya begitu, menurut oh Anda? enggak, ini kan itu yang saya bilang buka-bukaan. Oke, Jadi kita minta darah Yosua ini, ada hal juga dari mana dananya, misalnya kok seorang Verdi Sambo, kita tahulah dia bicara janji oke. seperti ini, Jadi cuman masih ada yang Anda tunggu begitu ya Bang Saur ya? ya, cuman Oke, saya ada satu baik, saya prihatin ke ini Prof. serius, Kiki dulu kalau gitu. Prof. Kiki, tanggapan sebelum Anda. Mas Kiki. Oh ya udah, Mas Kiki. Apa? Tanggapan Anda soal apa yang disampaikan oleh Bang Saur tadi, bahwa masih ada yang harusnya bisa ditunggu dari kasus ini, belum semuanya terbuka Begini, Polri. begini. Berkali-kali saya bilang, kita fokus dulu pada pembunuhannya, ya Oke, kan? Nah, eh,
sekarang tampaknya udah kalau belum 100% ya 70% lah sudah benar, sudah on the track, tinggal nunggu nanti ke pengadilannya. Nah, setelah itu baru kita sisir satu-satu dugaan-dugaan publik, misalnya yang judi katanya ada kerajaannya Sambo gitu. Tampaknya kan tadi ada bilang jangan-jangan ada yang ke penasihat ahli gitu. Tapi kayaknya sih sebelum ke penasihat ahli itu uang mampir dulu ke pengacara-pengacara ini gitu kan. Oke. Aliran dana ke pengacara Verdi Sambo maksud Prof. Kiki? Ya di depan saya ini pengacara bukan, kan pengacara juga. Oke. Spesifiknya? Kalau kejahatan kan tidak boleh ada yang dikecualikan. Oke. Jadi semua orang itu berpotensi untuk berbuat jahat gitu. Oke. Ya sudah dibuka saja. Ini bagian dari tagline-nya Kapolri sekarang kan presisi. Di situ ada transparansi. Nah, ada transparansi ini memang kita buka. Oke. Tapi Prof. Kiki, aliran dana ke pengacara yang mana yang Anda maksud? Kenapa? Aliran dana. Tuduhan-tuduhan itu kan tadi Saur bilang jangan-jangan ke penasihat yang mana juga orang kita. Oke. Penasihat ahli. Oke, kalau begitu kita tanya Bang Saur dulu. Bang Saur supaya meluruskan ini. Penasihat yang mana yang Anda maksud? Ya Fahmi itu ya terang benderang yang mengatur skenario. Lah, yang dia bukan kecipratan, dia yang membagi. Gimana? Iya, berarti dia membagi. Nah, kalau soal pengacara karena ada di depan Mas Kiki bilang Saur, berarti di depannya tampak tidak menerima Rp1 dari luar kecuali kami kontribusi dari kami. Itu adalah sikap moral kita tampak. Tapi soal pengacaranya saya pikir itu adalah wewenang antar hubungan pengacara Putri Sambo, istrinya Putri dan juga Putri Sambo. Itu saya kira itu pertanyaan kepada kawan-kawan di sana. Saya mau klarifikasi. Bahkan saya awal tadi andai kan ada banyak penasihat seperti Mas Kiki yang mau pasang badan keluar tapi mau bersuara keras. Sebenarnya soal Fahmi, andaikan penasehat ini kemudian tidak ikut di skenario, memberi nasihat, ya setidaknya terbunuhnya sudah jadi. Tapi kan kawan-kawan ini kemudian tidak tidak harus kecelakaan. Nah itu sebabnya Mas Kiki, karena kami tampak merasa episode kedua ini sudah paling tidak garda depannya pidananya yang dikerjakan Irsus, kemudian juga tim sus. Kita percayakan mereka dikontrol oleh Kompolnas, tapi ada sesungguhnya masih Big Bang yang sekarang ini kita tidak berharap juga kemudian proses berkas yang segera ke kejaksaan, kemudian ada indikasi-indikasi lagi soal uang. Nah kita nggak tahu kan yang terang-terang terbuka yang menolak kan baru LPSK. Bagaimana pertemuan di Polda Metro? Bagaimana yang Dewan Pers? Bagaimana yang lain-lain itu maksud kita harus segera diungkap juga. Oke, Prof. Kiki. Ya, ini selesaikan dulu masalah kasus pembunuhan ini. Ini justice for all, justice for all. Tagline-nya Kapolri itu tuh. Lalu ada yang dalam presisi itu kan ada transparansi, sudah kita buka. Nah, kalau khusus tadi yang ke penasehat itu ada satu penasehat yang bukan hanya kecipratan, tapi dia membagi-bagi duit gitu. Itu di kalangan teman-teman di luar. Siapa, Prof? Itu Fahmi Alamsyah itu. Jadi uang yang Fahmi membagi-bagikan uang kepada? Ya kepada semua orang di luar itu yang dituduhkan itu. Tanya operatornya siapa. Itu uang itu berasal dari Verdi Sambo? Ya nggak tahu, saya bukan penyidik. Kami cuman tahu bahwa dia ini operator yang menyusun skenario-skenario jadi setelah penembakan lalu dia nyusun bersama Sambo bahwa ini tembak menembak. Dia menyusun skenario pelecehan seksual. Dan
publik percaya, itu yang jadi masalah. Sekarang begini nih, ada kerajaan Sambo, wah si A, si B, si C. Kalau ini kan mainan lama. Kalau saya nggak suka dengan satu polisi yang justru baik, foto di situ tuh saya copot, saya ganti orang saya tidak suka. Oke. Publik percaya. Ini yang terjadi. Ada beberapa yang baik seperti Oke, kasus. baik. Jadi menurut Anda bahwa yang selama ini beredar di publik soal kerajaan Sambo itu juga masih tanda tanya, tidak sepenuhnya benar, termasuk juga tadi saya ingin mengorek lebih jauh nggak soal uang yang dibagi-bagikan oleh Fahmi ini. Kita akan bahas ini setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita petang hari ini, Saudara. Saya ingin ke Prof. Kiki dulu. Prof. Kiki, dengan apa yang disampaikan dalam konvers tadi siang, apakah ini sudah menjawab, menunjukkan bahwa Polri benar-benar berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih di internal? Sudahlah, saya kira ya meskipun belum 100% ya kita tahu masih lama itu 100%, tapi kan sudah menjawab. Ini Kapolri-nya kemana? Kok nggak jalan-jalan? Jangan lupa loh. Penetapan 340 untuk Sambo itu yang minta Kapolri, harus bisa dibuktikan 340, bukan penasihatnya, bukan penasihat hukumnya. Nah, publik kan nggak tahu, masa Kapolri cerita ke publik, saya minta lo dihukum segini, pasal ini, pasal itu, ya enggak juga gitu loh. Jadi yang lain itu urusan belakangan, yang penting ini dulu beres, itu artinya sudah menunjukkan komitmen begitu ya, Prof. Kiki ya? Iya, kenapa? Kesannya kan polisi melindungi, nggak ada melindungi. Orang penasihat Kapolri aja kita tekan supaya keluar kok dia. Baik, kalau gitu Bang Saur, ini katanya sudah cukup kok untuk membuktikan komitmen Polri. Sementara ya, itu kan kita ada persamaan kita soal, kalau kami kan mengatakan itu episode kedua, di mana tim sus itu menurut kami memang belum 100%, tetapi aktor-aktor utamanya. Nah, soal obstruction of justice misalnya, saya terus terang loh, seorang Mas Kikik masih terus, yang saya kenal dia, bahkan Fahmi bukan sekedar terima duit, bagi-bagi. Nah, tentu kan nggak fair juga, nggak adil juga kalau ini nggak segera juga ditetapkan tersangka, karena juga waktu itu kan Dewan Pers juga sempat ribut kan, pernah minta supaya pers hanya mengutip dari sumber resmi. Ini kan gila. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus dituntaskan. Nah, tampak melihat gini Mas Kikik, karena memang aliran dana ini sudah terang benderang. Nah, kami tidak mau nanti dana ini mengotori ke pengadilan kita. Kembali, tampak bukan mengatakan bahwa ragu pengadilan kita nggak amat bersih. Nah, oleh karena itu kita minta jangan sampai tim sus udah berdarah-darah, Irsus udah berdarah-darah, Kompolnas, LPSK, KPK itu jangan juga penonton. Memang ada pro dan kontra. Nah, yang ketiga, satu hal yang penting Mbak, melalui ini Mbak Nilu, ada saya kira satu lembaga yang diam selama ini, DPR, tiba-tiba memanggil IPW atas dugaan ada mengari ke lembaga. Nah, kan sebagai watchdog gitu loh, Mas Kikik aja udah bilang kok, ya toh, bahwa dana itu memang fakta. Nah, kita minta semua warga negara Republik Indonesia sedang hand in hand bergandengan tangan, jangan semayan yang tidur kemudian tiba-tiba mencoba mengancam-ancam. Enggak, Presiden bilang ini terbuka, Kapolri Anda bilang mau semuanya jalan paralel gitu ya? Paralel, tapi teman-teman di parlemen itu jangan genit juga gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kenapa, tanya aja Pak Mahfud itu, si Sambo itu ketemu anggota DPR siapa, itu yang mestinya mereka cari. Masa saya yang ngasih tahu, kan nggak enak. Faktanya seperti juga ketemu Fahmi, kemudian juga temennya Mbak Niluh juga di wartawan juga ketemu. Nah, maksudnya adalah itu telusuri. Syukur-syukur nggak terima seperti Mas Kiki tadi LPSK itu. Jadi jangan coba-coba tiba-tiba kami kok bersih kok gitu. Prof. Kiki, ini untuk sebenarnya tujuannya adalah mengawal supaya ini tetap on the track gitu, Prof. Oh iya dong, kita apresiasi. Kita kasih kesempatan Prof. Kiki dulu ya Bang Saur ya. Iya, yang minta begitu juga Kapolri. Sampai Kapolri bilang dibuka aja, kalau saya terima duit dari mana, jumlahnya berapa, kapan. Oh ya buka-bukaan aja. Nah,
Tapi apa yang terjadi kalau itu sekaligus banyak penumpang gelap. Hanya orang ini saya nemuin. Maksudnya penumpang gelap ini yang mana yang penumpang gelap, Prof? Contoh ada profesor, saya nggak tahu benar apa tidak profesornya, bisa ngomong di YouTube bahwa Mabes itu mafia besar katanya, bubarin aja Mabes Polri. Saya bilang, terus Siapa Prof? Mungkin boleh disebutkan nama supaya lebih terang lagi kita. itu Prof. Suteki dari Undip katanya. Oke. Nah, kenapa kita polda-polda aja? Dia mikir nggak kalau gagasan ini karena dianggap dari profesor, ditangkap anggota DPR, diubah struktur Polri. Pertanyaan pertama saya, anggarannya dari mana? Kalau APBN kan harus terpusat, itu satu. Nggak bisa langsung ke polda-polda, nanti rebutan. Yang menumpangi dia siapa, Prof, menurut Prof Kiki? Kenapa? Yang menumpangi dia. Dirinya sendiri pengen nampang di TV. Oke. Kalau kan udah bosen. Nah, lalu kalau itu dilakukan juga, yang mewakili Indonesia ke Interpol, ke dunia luar tuh siapa? Terus kalau ada kejahatan lebih dari satu polda yang nangani, polda yang mana? Ini kan untuk fragmented policing, itu hanya berlaku di dalam sistem administrasi pemerintahan sipil yang federal. Nah, ini pikiran-pikiran kayak gini, udahlah yang tidak punya kapasitas itu mending tutup mulut lah. Prof Kiki, mengawal supaya proses lanjutan kasus hukum ini berjalan benar-benar bagus lagi nanti di kejaksaan, bagaimana Prof? Apa yang harus dilakukan? Ya itu kayak Saur tadi bilang, dia amati PPATK kan bisa ngikuti alur uang. Kalau cash and carry, kan mata semua orang harus tertuju ke sana. Jangan polisinya dihujat-hujat, yang terima mereka nanti ada komisi kejaksaan juga. Di sana ada si Batara tuh, ada Batara suruh ngawasi lah. Bang Saur, singkat saja, terakhir. Ya, saya kira apa yang didorong tadi Kompolnas supaya etiknya segera dilakukan sehingga posisinya FS tidak lagi dia tercederai warna atau seragam coklat, saya kira sangat penting. Dan yang kedua, tadi ada dorongan simpati dari Kompolnas yang mendorong kalau bisa persidangan etik itu terbuka. Mungkin ini terobosan apa yang dilakukan oleh Kapolres sekarang, terobosan waktu Broto Suseno yang ada PK. Nah, kami juga termasuk tampak mendorong sehingga legasi yang dilakukan oleh Polri sekarang ini terbuka-bukaan, kemudian itu lebih dilihat publik. Mungkin yang akademisi, yang independen, barangkali itu bisa juga dipertimbangkan. Baik, kita lihat bagaimana kelanjutan ini karena memang sudah P21 juga untuk 4 tersangka dan 1 tersangka sudah ditetapkan. Nanti kita akan lihat bagaimana proses lanjutannya. Terima kasih untuk perbincangannya Bapak-bapak, ada Prof Kiki dan juga Bang Saur, sehat selalu. Merdeka. Merdeka. Belum merdeka. Baik, dan saudara.